Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 2 ruang kolaborasi. Di mana kami yang beranggotakan, yang pertama itu ada Alda Nur Hasanah, kedua ada Anjani Nur Azizah, tiga ada Alfadini Putri, yang keempat ada Dara Cynthia Sapitri, yang kelima ada Dewi Fortuna Rahayu, dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Dinda Yanwar. Di mana pada ruang kolaborasi ini kami membahas ada 4 pertanyaan. Itu yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang kedua itu ada kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Dan yang terakhir, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, untuk pertanyaan ini itu akan dijelaskan oleh Dewi Fortuna dan juga Aufadini. Baiklah, saya Dewi Fortuna Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya adalah apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, hal yang perlu dilakukan guru yang pertama itu adalah guru harus dapat mengelola emosi mereka sendiri. Setiap siswa adalah unik, jadi guru itu harus dapat menjalin hubungan yang positif dengan siswa dan mendengarkan dengan penuh empati ketika siswa memiliki masalah. Dan selanjutnya, guru harus dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional, dan terakhir, guru itu harus dapat membantu siswa mengatasi konflik dan menemukan solusi yang tepat secara positif. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal yang di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, pengalaman berdasarkan proses belajar mengajar yaitu yang pertama adalah guru mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi ketika mengajar di kelas dengan peserta didik yang ribut karena tidak suka atau tidak tertarik dengan pelajaran yang sedang diajarkan. Yang kedua, guru yang terkadang membedakan tingkat kemampuan peserta didik dan menyinggungnya pada saat proses belajar mengajar sehingga terbentuklah pola pembelajaran pilih kasih, sehingga terjadi kesenjangan sosial antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Dan yang terakhir, guru memiliki sikap tegas mengakibatkan peserta didik memiliki mindset bahwa guru tersebut adalah galak, sehingga saat proses pembelajaran terbentuklah suasana yang tegang dan kaku pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, berikut ini beberapa cara yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kegiatan rutin, melakukan refleksi, menyediakan sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta tidak mengekang. Terdapat beberapa tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, di antaranya kesadaran diri dari peserta didik, guru, dan tenaga pendidik yang masih kurang. Selanjutnya, kesadaran orang tua dalam mengawasi anak dan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, kerjasama pihak sekolah dengan orang tua atau wali. Pertanyaan nomor 4, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Iya, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena setiap peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan dalam hal kematangan emosional, keterampilan sosial emosional, dan latar belakang budaya peserta didik. Untuk menghadapi kendala tersebut, guru harus memperhatikan karakteristik peserta didik untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dan memberikan dukungan yang tepat dalam membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya itu akan membahas mengenai analisis film dari yang telah kami
menonton. Dimana di sini kami membahas atau menganalisis 3 film. Dimana film yang pertama itu film Laskar Pelangi, itu yang akan dijelaskan oleh Alda Hasanah. Dan film yang kedua itu ada film Dead Poets Society, itu yang akan dibahas oleh Anjani. Dan film yang terakhir yaitu film Sekolah Rimba yang akan dibahas oleh Dara Cynthia. Analisis film pertama yaitu Laskar Pelangi. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut? Film ini memberikan gambaran seorang guru haruslah seperti Bu Muslimah, guru yang benar-benar memperjuangkan pendidikan anak bangsa, serta guru yang memiliki semangat tinggi supaya anak didiknya dapat meraih mimpinya meskipun dengan keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun. Kemudian, hal yang dapat dipelajari dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama itu, guru memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan mendidik anak didiknya secara sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua itu, menggambarkan guru yang pantang menyerah dan semangat yang tinggi dalam mendidik anak peserta didiknya. Yang ketiga yaitu guru yang diibaratkan lilin yang menerangi sekitarnya dalam gelap, yang mampu mendidik dari dalam segala keterbatasan. Kemudian EMC kuadrat dalam film Laskar Pelangi terdapat 4. Yang pertama itu empati, di mana Bu Mus mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua itu mindfulness, di mana Bu Mus tidak putus asa dan dapat mengajar dengan memanfaatkan media sederhana dan sumber pembelajaran dan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga itu compassion, di mana keputusan Bu Mus untuk mengikuti peserta didik dalam lomba cerdas cermat. Kemudian yang terakhir yaitu critical inquiry, di mana pada saat akan mengikuti karnaval Bu Mus menunjuk mahar sebagai ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Nur Aziza. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis kami terkait film Dead Poets Society. Film ini menceritakan tentang guru yang mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah berbasis asrama. Sekolah ini memiliki beberapa aturan yang ketat sehingga menyebabkan peserta didik yang bersekolah di sana merasa bosan ataupun tidak tertarik terhadap pembelajaran yang berlangsung. Nah, guru ini memiliki beberapa teknik dan metode pembelajaran yang cukup berbeda dan menyenangkan sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk turut aktif dalam pembelajaran. Lalu, apa hal yang dapat kita pelajari dari film tersebut? Berdasarkan film tersebut, memberikan gambaran kepada semua orang bahwa pendidikan merupakan jembatan yang dapat digunakan untuk menuntun peserta didik menemukan jati diri dan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan minatnya. Nah, pendidikan bukanlah tempat untuk menjadikan seseorang tersebut cerdas, akan tetapi bagaimana pendidikan dapat membantu peserta didik untuk berkembang dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu, berdasarkan film tersebut, hal apa saja yang dapat dipelajari dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, di sini ada beberapa hal yang telah kami highlight, yang telah kami dapatkan dari film tersebut. Yakni yang pertama, guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, pengaruh guru berupa ucapan maupun tindakan dapat membuat murid menjadi lebih berani, lebih termotivasi, lebih kreatif, lebih terbuka pemikirannya, bahkan bisa juga sampai melanggar aturan. Kemudian, guru perlu menasehati jika muridnya salah dan mendukung serta mengapresiasi hal positif yang dilakukan oleh peserta didiknya. Selanjutnya, guru perlu berkomunikasi dengan cara yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya, guru dapat membuka wawasan peserta didik untuk melihat berbagai hal dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Dan yang terakhir, yakni guru perlu mengasah kreativitas dan keterampilannya untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Lalu selanjutnya, nilai-nilai EMC kuadrat apa saja yang kita dapatkan dari film Dead Poets Society ini? Yang pertama pada poin empati. Empati diperlihatkan ketika Charlie mempublikasikan artikel tentang sekolahnya, membuatnya mendapatkan masalah hingga terancam dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya ada mindfulness. Mindfulness itu terlihat ketika Todd yang kurang memiliki kepercayaan diri akan kemampuannya dalam membuat puisi.
diminta oleh Mr. Keating untuk membaca puisi. Dan yang ketiga, compassion. Compassion terlihat saat Neil sebagai teman sekamar Todd mengajak Todd bergabung dalam kelompok belajarnya dan selalu mengikut sertakan Todd dalam kegiatannya. Dan yang terakhir, critical inquiry. Itu terlihat ketika Neil penasaran dengan Mr. Keating atau guru bahasa Inggris tersebut dan mencari informasi tentang Mr. Keating tersebut. Baik, selanjutnya yaitu film Sekolah Rimba. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut? Nah, film ini mengajarkan kita sebagai guru harus sabar dalam memberikan ilmu kepada murid kita dan memahami apa yang menjadi kendala mereka sehingga kita dapat mencarikan solusi yang mampu mengatasi kendala tersebut. Di samping itu, menjadi seorang guru berarti kita siap mengabdi dimanapun dan siapapun muridnya. Hal yang dapat dipelajari dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Keterampilan sosial emosional yang dipelajari dalam film ini sangat penting bagi perkembangan seseorang, khususnya anak-anak remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, keterampilan sosial emosional ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang sehat, mengelola emosi dengan tepat, memecahkan masalah, dan memimpin dengan integritas. Selanjutnya itu IMC kuadrat dalam film Sekolah Rimba. Yang pertama, empati. Butet peduli terhadap anak rimba dari bagian hulu, hanya melihat dari kejauhan. Kemudian Butet mengajaknya untuk mengikuti sekolah rimba yang ada di bagian hilir. Lalu yang kedua, mindfulness, di mana setelah Butet tidak mengajar lagi karena kekurangan dana, ia rindu dengan anak-anak. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, compassion. Butet memahami kebutuhan orang rimba untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung. Yang terakhir ada critical inquiry. Butet dan relawan lainnya berasal dari komunitas yang bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya bersama-sama untuk memajukan pendidikan di sekolah rimba. Berdasarkan dari pemaparan rekan saya tadi, maka didapatkan kesimpulan yang pertama, yaitu pembelajaran sosial emosional sangat penting dipelajari dan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas secara intens. Nah, yang kedua itu pembelajaran sosial emosional memerlukan dukungan dari berbagai pihak, contohnya saja seperti sekolah, orang tua, dan guru itu sendiri. Nah, yang ketiga itu sebagai agen perubahan, guru harus memiliki keyakinan dan semangat, memiliki inovasi, dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Yang keempat itu 4 kompetensi guru yang harus dimiliki dalam sel, yaitu ada empati, mindfulness, compassion, dan critical thinking. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan untuk menjawab pertanyaan dan juga menganalisis film yang telah kami presentasikan. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.